Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya anak-anak sehat selalu ya. Baik anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tema 8 subtema 2. Keselamatan di rumah dan perjalanan. Bahasa Indonesia. Menjaga keselamatan di rumah. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimulai dalam kartu identitas seseorang. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Masih ingatkah anak-anak tentang aturan penggunaan huruf kapital? Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan anak-anak contoh berikut. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Anak-anak sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kalimat tanya. Anak-anak perhatikan, kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambah partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Mengajukan pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat anak-anak ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran matematika. Menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam
dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Lama kegiatan 2 jam. Anak-anak perhatikan, selesai kegiatan 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi, ibu pulang dari pasar pukul 10 pagi. Menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Anak-anak perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, hitung mundur 3 jam dari pukul 10. Selesai memasak. Lama kegiatan 3 jam. Mulai memasak. 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi, ibu mulai memasak pukul 7. Menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Anak-anak perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Perhatikan anak-anak, mulai memasak. Selesai memasak. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9. Anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Kerjasama dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Rukun dalam kegiatan olahraga. Dalam olahraga kelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita. Namun kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Rukun saat bermain dengan teman. Anak-anak tentunya memiliki teman yang berbeda agama, suku bangsa, asal daerah, kegemaran, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, kita harus bermain dengan rukun. Semua anak harus bermain sesuai aturan. Jika ada teman yang mengalami masalah, kita harus saling membantu. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran SBDP. Meniru gerak
kegiatan sehari-hari dalam tari. Anak-anak perhatikan gerakan tari menyapu berikut. Gerakan tersebut dilakukan dengan 4 gerakan dasar. Perhatikan setiap gerakan dasar yang ada dalam gambar. Tirulah gerakan tersebut. Meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari. Banyak gerakan yang kita lakukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain menyapu, mengelap kaca, mencuci piring, membersihkan debu, mengelap meja, dan sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Menari membentuk pola lantai. Pola lantai pada tarian diantaranya lurus ke samping, lurus ke depan. Pola lantai membentuk huruf V dan pola lantai membentuk lingkaran. Lihatlah gambar-gambar pola lantai di bawah ini. Pola lantai bentuk huruf V. Pola lantai bentuk lingkaran. Pola lantai lurus ke samping. Pola lantai lurus ke depan. Demikianlah penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. Tugas matematika. Tugas PPKN. Anak-anak, apabila sudah selesai tugas dari Ibu, langsung layakkan kepada Ibu Ella. Tugas paling lambat pada hari Jumat pukul 12. Tugas SBDP. Anak-anak, perhatikan video tarian potong bebek angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Anak-anak, perhatikan video tarian potong bebek angsa. Jangan lupa divideokan, hasilnya dikirimkan melalui WA. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih.